Dan berikutnya waqad masalu fi mihrabihi qabidha ala lihyatihi. Dia si Ali bin Abi Thalib, dia kemudian memegang jenggotnya sambil menundukkan kepala di tempat-tempat sholat di dalam rumah dia, sambil kemudian bercucuran air mata. Kira-kira nang tempat-tempat ibadah di rumahnya, cekelan jenggot, temunggul, dia nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derek malah beleng usuk ora turu-turu. dia ini enggak apa-apa, biarin aja, main aja nangis, enggak apa-apa, disopek enggak apa-apa. Iya, kasihkan aja. Anu itu enggak apa-apa, kayak nangis kayak bukan itu deh. Anu itu tulisan Arab biasa. Enggak apa-apa. Kayak gitu. Bok mesti bok kayak apa? Bok gue gitu. Jadi seperti itu, ke Ali bin Abi Thalib. Ini Masya Allah ya. Ini Masya Allah. Dan di sini kemudian berikutnya, dia senantiasa begitu malam hari seperti itu dia berkata. Dia sering berkata. Perkataan yang dia sampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah, dia kata kemudian beriwayat ini, wa ka'anni asma'ahu wa huwa yaqulu. Seakan-akan aku mendengar Ali bin Abi Thalib pada bilangan setiap malam dia berkata, di tengah-tengah ibadahnya yang dia tunduk di dalam kesuhudan, Ali bin Abi Thalib dia seakan-akan berkata, perkataan Ali bin Abi Thalib, ya dunia ilayah, wahai dunia, apakah kepadaku engkau menghadang? Kalimat Ali bin Abi Thalib, wahai dunia, apakah kalian semuanya itu menghadang di hadapanku? Hari ini kita hidup di dalam kehidupan dunia seakan-akan kan dunia menghadang dari semua sisi. Ya, kita bayangkan saja, hidup di zaman kita hidup dari ini, sisi semuanya notabene adalah fasilitas dunia. Bahkan sampai nilai-nilai moral, nilai-nilai etika ini bergeser. Yang tadinya kemudian sesuai dengan tuntunan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, tapi hari ini yang namanya ukuran kemuliaan, kesuksesan sudah bergeser. Di antaranya dilandaskan pada kepemilikan harta benda, kaya, jabatan, dan yang lain. Hari ini kan sudah bergeser. Nilai moral, etika, atau kemudian kewibawaan, kesuksesan orang sudah diukur dengan nilai ukuran adalah harta benda, jabatan, dan yang lain. Sehingga kita hari ini disuguhi beberapa orang yang kemudian ambisi terhadap kejabatan, terhadap kekayaan, terhadap harta benda. Hari ini kita kan disuguhi pemandangan yang seperti itu. Ya gumun bayarnya kalau Ali bin Abi Thalib hidup di zaman kita hidup ini, gumun kayaknya dalam pemimpin-pemimpin pada ditempek-tempek tanam wit. Ya kan ya. Jangan lihat itu colok berapa jumlahnya banyak itu. Kan ya semuanya pengen jadi. Kan ya yang lebih memprihatinkan lagi, tidak ada satupun hampir-hampir yang mereka menempuh jalan yang jujur. Mulai tapi ini begitu jadi, wah seakan-akan dia menjadi orang yang mulia, yang dihormati, dan masyarakat pun segan. Saya heran, masyarakat kemudian segan itu loh. Segan artinya di sini adalah menghormati, menyanjung seakan-akan dia adalah orang yang sukses. Dia tidak ingat kok, ben bewingi ditempel-tempel nang wit kok. Iya kan seakan-akan kalau kita menilai dari segi yaitu moral, dari segi kemudian agama, dari segi timbangan yaitu segala hal kaitannya dengan masalah keislaman, seakan-akan itu tidak ada nilainya. Rendah, sangat rendah. Tapi nek wis dadi lho gayane ya wis keduran, masyarakatnya akhirnya mulai nyanjung kelebihan. Kan ya kunjungan, waduh, kunjungan dari DPRD misal, kadang-kadang gitu kan, aduh, betapa masyarakatnya antusias nyambut. Padahal dia, kalau kita berbicara dari kacamata zuhud, jauh dari hal yang kemudian dari kacamata zuhud itu adalah orang-orang yang betul-betul cinta kepada kehidupan akhirat. Ya, hari ini kan gitu kan. Dan berikutnya, amali tasawuf katanya. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai dunia, apakah pula kepadaku kalian semuanya itu berhias? Wahai dunia, apakah kemudian kau di hadapanku kemudian menghadang? Wahai dunia, apakah kemudian kau menghias untukku?
ucapan Ali bin Abi Thalib seakan-akan dia menginformasikan kepada kita, kita hidup di dalam kehidupan dunia, tapi Ali bin Abi Thalib sekalipun hidup di dunia, dia adalah ingin menjadi orang akhirat. Dheweke urip nang dunia ning kepengin dadi wong-wong sing akhirat. Masya Allah ya. Dheweke urip nang alam dunia, kepengin nang dunia seneng, surga nek kepengin sing cepat. Dheweke bingung ya. Aliho bakal apa ya? Isin kan ya. Seperti itu. Itu diantaranya Ali bin Abi. Selesai itu bab terkait masalah yaitu zuhudnya para sahabat Nabi. Kalau di kitab ini, kalau untuk lebih lengkapnya silakan panjenengan merujuk kepada kitab Sifatus Shofah, itu lebih lengkap karena membicarakan beberapa tokoh-tokoh, bukan hanya sekedar sahabat. Kemudian berikutnya berikutnya adalah aqsamuz zuhdi, pembagian zuhud menurut Ibnu Qayyim. Sekarang yaitu macam-macam zuhud. Ibnu Qayyim berkata, az-zuhdu ala arba'ati aqsam. Zuhud itu terdapat 4 macam. Menurut Ibnu Qayyim, zuhud ada 4 macam. Satu adalah fardhu ala kulli muslim bahwa az-zuhdu fil harami. Yang pertama adalah zuhud sing sifatnya wajib untuk kaum muslimin. Zuhud sing sifatnya wajib untuk kaum muslimin adalah yaitu di dalam meninggalkan segala yang haram. Orang meninggalkan haram ke zikat zuhud tingkatan yang pertama di dalam kategori yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Nah, kepriye garap zuhud dicelak ditampani. Iya betul. Ya kepriye sampean zuhud dicelak ditampani betul. Ya kalau kita bagi-bagi regane pira sih murah banget ya. 50.000, 1.000, kadang-kadang amplopannya 1.000. 1.000 dibagi 5 tahun ketemunya sedina pira. Pira jajal kira-kira. Regane dek pira. Gumune mana itu sing digumune maning ku ana sing begitu dicokot alhamdulillah di rezeki. Saya heran kadang-kadang zaman kita diberi ini. Artinya yang namanya zuhud yang paling landasan pertama adalah meninggalkan yang haram. Kalau ini saja kemudian susah, bagaimana kemudian meningkat zuhud yang lain? Wong ki banget lah. Ketika meningkat zuhud sing liyane. Ini kan berarti menunjukkan sekaligus kayak gini. Ini menolak zuhud yang dia kemudian tertipu oleh segala sesuatu yang haram. Sementara ini kan ada beberapa zuhud mengatasnamakan zuhud, tapi kemudian berdiri di atas keharaman. Misalnya zuhud melalui tarian zuhud kan ana sing joget-jogetan kayak. Contohnya tarian ya sufi kayak yaitu Rumi. Ya, Jalaluddin Rumi kan dia membuat tarian zuhud. Ini yang namanya zuhud yang jangankan kemudian masuk kategori zuhud yang tingkatan pertama saja. Dia tidak bisa kok. Dia meninggalkan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Sing heran maning. Saya heran itu kadang-kadang. Pengajian di masjid diundang tokoh zuhud dari kelompok yang pengikut Jalaluddin Ar-Rumi disuruh menari zuhud, sing nari zuhud wong wedon. Sing jenenge tarian zuhud kan roke kayak payung mae mubang-mubang. Sekalipun ya jerone orang kepal, ning orang kepal sampean iki kabeh. Tapi kan kalau kita katakan zuhud dalam perkara haram saja kalau susah, bagaimana meningkat yang lain? Makanya kemudian zuhud ini menolak. Ini pendapat dia pertama ini menolak zuhud yang dia mengatasnamakan zuhud tapi kemudian terjumus di dalam yang haram. Terjumus di dalam haram, dia mengatasnamakan zuhud, maka tidak mungkin disebut sebagai orang yang zuhud. Ya. Itu tingkatan zuhud yang pertama. Kenapa seperti itu? Wahada mata ukhil lebihi in maqadas sababul ngadabi. Karena kapan pula kemudian zuhud ini dilanggar, itu sebab dari turunnya azab. Karena kita tahulah pelanggaran terhadap sesuatu yang haram menjadi sebab-sebab turunnya azab. Allah menurunkan azab itu dipanggil dengan dosa-dosa. Semua musibah apa saja yang ada di dalam kehidupan dunia ini itu dipanggil loh. Panggilannya adalah melalui dosa-dosa. Karena menungsa kayak gawe dosa, kayak ngundang azab Allah. Nah, makanya kalau suatu saat kita melarang orang yang berbuat maksiat di tengah-tengah masyarakat, terus dheweke ngomong, sampai ora sampe melu.
lambe-lambe ku dewek sing ngombe sampai ngelarang-larang misal. Jenengan ngomong udah masalah kayak gue, Mas. Masalah sampean sing ngombe, tapi setiap perbuatan dosa itu akan mengundang azab. Kalau azab itu turun, bukan sampean tok sing kena, tapi meliputi seluruh orang-orang yang ada di sini. Mulanya nang Islam dilarang. Iku kadang-kadang kan anak sing ngomong iku begitu dilarang cangkem-cangkem pokoknya. Tapi ya belum dak sing gak tanggung jawabku ya kadang-kadang seperti itu. Diomongi aja diterima gue uang yang sifatnya uang suap. Ya apa-apa wong dak sing nanggung kok sampean ora sampe melu iku. Padahal yang namanya dosa-dosa itu bisa dipanggil melalui termasuk kita kesedihan, kemudaratan, kemelaratan, apa saja yang menimpa manusia itu adalah dipanggil dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Cuma bedanya kalau orang beriman, boleh jadi mungkin turunnya yaitu musibah, turunnya kesedihan, kemudaratan itu sebagai penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Mulanya dewek anak sedih, mulanya dewek orang mesti seneng terus. Gue adalah sebagai penebusan dosa-dosa banget emane Allah ambil orang beriman. Jadi nek sampean sedih, ya wis apa-apa. Ya wis lah. Kalau suatu saat kena musibah udahlah biarkan saja. Allah lagi eman kok. Seberapa kemudian Allah eman, maka seberapa pula kemudian menghapus segala kesalahan-kesalahan yang kita miliki yang mungkin melalui jalur permohonan istighfar itu kemudian seakan-akan lambat karena kemudian kita menumpuk dosa dengan dosa yang lain. Makanya kemudian Allah melalui kesedihan-kesedihan yang kita terima di dalam hidup. Karena dengan jalur istighfar, dari istighfar ngesuk lakoni maning. Istighfar ngesuk lakoni maning. Gandeng Allah eman, ya wis lah. Kayak niki model ngomong lagi angel lagi. Angel mulanya diturunkan kesedihan, turunkan kemudian musibah, turunkan perkara-perkara di dalam kehidupan dunia karena Allah eman. Kira-kira nek sampean deman, lagi deman seneng ora? Ya seneng ya, alhamdulillah. Nek ngerti balasannya nang akhirat disuruh apa ya Allah yang ridho. Iya ya, aku ridho lah. Asal sampean ridho silakan. Apa yang kau kemudian kau berbuat dengan segala takdirmu, dengan segala ketentuanmu. Selama kemudian kau ridho, silakan. Apa saja yang kemudian kau inginkan apabila kau kehendaki silakan saja. Biarkan dunia itu berbuat apa saja asal kemudian kau ridho wahai Allah. Masya Allah ya nek gue. Nek sampai nek gue levelnya dhuwur wis. Wah, level zuhudnya tingkat tinggi dah. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah asani. Ini yang kita juga susah. Sing harap susah ya. Yang kedua adalah zuhudun mustahabun. Zuhud di dalam perkara-perkara yang dianjurkan. Bentuknya adalah ini bertingkat-tingkat. Pola yang kedua, zuhud dalam kategori yang dianjurkan. Ini bertingkat-tingkat di dalam perkara permasalahan yang dianjurkan. Sesuai dengan kadar zuhudnya, di antaranya adalah meninggalkan hal-hal yang makruh atau dibenci. Sampean dadi wong ngaji, kategorine zuhud. Begitu jenengan jagong nang gitu, nang kono ana wong dolanan remi, sekalipun remine tidak menggunakan uang. Jenengan duduk di situ, ki jenengan ora betah. Ciri-ciri wong zuhud meninggalkan kategori yang kedua karena meninggalkan sesuatu yang dimakruh sajane. Makruh kan membuang waktu sia-sia yang tidak ada gunanya, kemudian tidak ada manfaatnya untuk dunia ataupun untuk akhirat. Sekalipun mungkin jagong-jagong, coba jenengan bayangkan saja, orang tatkala kemudian duduk di pos-pos ronda, di tempat-tempat nongkrong, itu dia habiskan sampai 5 tahun, 10 tahun, 8 tahun, seperti itu terus. Sampai menu jagung nang kono bisa meninggalkan itu zuhud. Yang wis ora kabeh iku lah. Wis ora meninggalkan suatu sing makruh lah. Kayaknya wis ora luas iki. Wis ora luas. Sampai wis ora nonton wayang, sampai wis ora nonton nepek, kita termasuk zuhud. Karena meninggalkan sesuatu yang makruh. Sampai orang dalam nepek lah, wis izin. Kita masuk zuhud. Lebih baik di rumah. Nek dewek seneng. Wah, ini berarti zuhud yang nomor 2 belum masuk. Kadang-kadang kan ada beberapa kaum muslimin yang dia masih terjumus di dalam hal-hal yang seperti itu. Sehingga kadang-kadang bisa menjadi fitnah. Kan bisa jadi fitnah. Kau tuh yang ngajine temenan jadi melu jokongan remi.
oh lu wong fanatik banget kok gelem apa ya. Ini difitnah malah ya. Kita difitnah oleh teman kita sendiri misal. Karena informasinya gitu. Yang satu sudah betul-betul memahami dan sudah bisa memastikan yaitu bisa ingin mempraktekkan yaitu zuhud yang nomor 2, yang satunya lagi malah dia terjerumus. Pemening nek sandene hal-hal sing jelas diharamna ya, sing jelas diharamna kan enek dolalan sekak. Karena disekak kana. Hati sekakanana, ayo salah satu hal iseng hiburan yang diharamkan diantaranya itu catur, bidak catur. Karena hadis Nabi juga ada hadis yang menyebutkan spesifik haramnya kemudian yaitu seperti itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena yang jenengane wong main catur itu cukup menyita pikiran manusia, bukan hanya di tempat itu, sekalipun kau wis rambung sampean wis balik turu-turu ya sampai nih si mikir kayu steremu pengana kudane melayu mengendi gitu. Iku mikir ngono-ngono. Apa mending sampean itu tiap malam mikir itu terus sampai kemudian pikirannya seperti itu gantung nang kene itu. Dan sekaligus ini juga menolak juga itu beberapa hal yang sifatnya uli. Ya kayak kaum muslimin yang notabene kemudian belajar ilmu zuhud dek esit dolanan ML, Mobile Legend. Oh, syukur kadang-kadang bisa loh. Bisa ini lagi ngapaan tuh dia gitu lah Mobile Legend kan bisa kan luas ya gitu. Artinya kita ya, saya misal lagi ngapaan? Lagi game online lagi mabar bisa apa ya ambil Ustadz Droji ambil waduh. Kan lagu ya, kan lagu juga ya. Sekalipun itu ya boleh-boleh saja. Karena ya artinya tidak ada larangan kan, tapi itu makruhnya kenapa? Itu karena menghabiskan waktu percuma yang sia-sia, bisa menjadi haram kalau kemudian sampai memalingkan dari Allah. Kan ora luwes. Misal contoh, jenengan deleng nyong misal lagi mabar, dhewek lagi mabar, aku ai kohar ai Helmi Zahid lagi mabar nang kana misal nang rumahku misal, kok terus ana liwat Pak Misbah, Pak Pandi terus Roji lagi ngapa kaki pada ngapa gue ngantem lagi mabar. Roji langsung ngomong, aku gumung kayak pada mabar, bukan priwisi mana ngaji ya, ngono. Karena memang ini soal luas. Karena kategori zuhud itu adalah seperti itu. Keberhasilan orang yang mengaji, keberhasilan orang yang zuhud, diantaranya bisa meninggalkan kira-kira sesuatu yang mubah. Anda nih bisa meninggalkan perkara yang mubah termasuk kategori zuhud yang kedua. Bisa gelem kumpul-kumpul kambi yang kira-kira membuang-buang waktu percuma. Tidak mau kemudian menonton sing pangane ebek wayang lah karena gunane. Ya boleh jenengan liwat bae atau mungkin mampir nang ono li sekedar kemudian tuku bakso balik. Tapi aja melu nongkrong nang ngarep sindene kayak gitu ya. Ya jadi tidak sekalipun ya jenengan kemenangan isin juga ngono. Antum bukti ini adalah sesuatu kebenaran. Anda kalau suatu saat nonton wayang lagi matok nang kene ketemu kancang ngaji isin ngumpet karena apa? Malu dengan perbuatan yang ia lakukan karena dia tahu saya kejiwaan, seharusnya saya tidak melakukan seperti ini. Isin deh baik, apa-apa yang kemudian kita malu untuk kemudian kita tampilkan dilihat oleh kawan-kawan ngaji, itu seharusnya yang kita tinggalkan pula, sekalipun meninggalkan itu bukan karena manusia. Jadi kadang-kadang itu ya sampai lagi tonggong ya sekalipun ya kita tidak boleh suudon. Makanya kemudian kita disuruh untuk memperjelas permasalahan. Sampean lagi dodok nanggon pasar pagi, nang kana anak kalangan sampean ngerti? Kalangan gitu tukang adu jogo lu mubeng itu loh. Sampean menu jago nang kono, padahal nang kono jenengan kene niate garep tuku kubur ayam. Niate gepet tok. Ning sampean qadarullah tuku ayam, tuku kubur ayame bakul lagi nang kono. Sehingga jenengan kan ngenteni. Nah begitu ngenteni anak kancane sampean sih membasar bagian dalam di foto. Oh begitu, makanya kemudian tatkala kemudian kita di tempat-tempat seperti itu, kalau suatu saat kita lihat teman atau yang lainnya, temannya undang diperjelaskan, sebelumnya disini sampean kan dia cukup. Nah sampean ngapa nang kene kayaknya mengene ceritanya itu kubur ayam bakule malah nang kono nyumulane ditingin-tini suwe jadi terkesan yang kaya mendu kalangan. Diperjelas seperti itu. Harusnya memang seperti itu. Pada kayak contoh kasus dulu, saya pernah itu bulan Ramadan
disuruh beli oleh istri kan biasa lah, kaum perempuan kan ada jeda beberapa waktu dia tidak puasa karena kehalang oleh haid lah. Nah dia kan lapar, wong tidak masak, masakan sahur kan sudah habis. Nah siang-siang dia minta dibeliin bakso. Nah akhirnya saya belikan bakso kayak nang Jatinegara kayak. Nah bakul bakso nang kan buka kalau sudah mulai jam 2 loh. Buka lah, saya beli di situ. Begitu saya beli di situ, saya nungguin, ternyata ada teman yang lewat, ngerti. Wah, begitu ngerti, belengnyung ketone malah curiga, tak tututin aku. Soalnya mau ngasih, gue metu mengjaba. Aku kok ngerti puasa-puasa kok ustadin nang warung bakso. Iya kan ya, mulai diperjelas, kini aslinya tuh bakso, gue bojone anu lagi halangan ora puasa. Oh, ya wis. Coba kalau seandainya tidak diperjelas seperti itu, dia kayak cerita mengisi, mau cerita mening, akhirnya jadi tersebar. Itu seperti itu. Makanya zuhud meninggalkan perkara-perkara yang makruh, termasuk kategori zuhud. Atau kategorinya adalah yaitu zuhud dalam perkara-perkara yang meninggalkan sesuatu yang mubah. Mubah kan ulih, nek makruh sing dibenci. Mubah dewek ora dosa. Makruh kan sesuatu yang dibenci ya. Kalau mubah berarti sesuatu sing pada dasarnya ulih. Kalau kita melakukannya tidak apa-apa, tidak berdosa. Cumanya saja boleh jadi mungkin wis orang tuh luas bagi orang yang mencintai kehidupan akhirat. Itu seperti itu. Sampean malam-malam tongkrongan gerdu nanti jam 3 kan bisa kan luas juga. Kecuali kami teman-teman ngaji jagong di rumah, duduk-duduk cerita-cerita agama, itu tidak apa-apa. Tapi kalau duduk-duduk menghabiskan waktu yang banyak hanya cerita sana kemari, ya tidak perlu juga. Itu seperti itu maksudnya. Ini kategori zuhud yang kedua. Dan yang berikutnya adalah zuhud itu dalam kategori zuhud yang nomor 2 masih, yaitu menurunkan atau menolak syahwat-syahwat yang boleh. Syahwat-syahwat berarti keinginan-keinginan yang berasal dari hawa nafsu. Kalau suatu saat kita tunaikan, itu boleh sebetulnya. Tetapi banyak membuang waktu. Contohnya apa? Mancing. Sampai dari bang Zuhud mancingnya sedinamet ya. Ya boleh-boleh saja. Islam tidak melarang itu sebetulnya. Asal tidak terlalu berlebihan. Zuhud pun tidak melarang seperti itu janjane. Sampean silakan saja nek boleh dengan mancing sewengidek, sangu sarung, sangu peci, sangu pakaian, sing konek begitu sepertiga malam sholat. Wah, di tengah-tengah bendungan sempor. Oh, masya Allah. Bener ya mau mancing zuhud. Gitu tidak apa-apa. Permasalahan hari ini kan kita kadang-kadang kita itu terjun di dalam hobi yang kita geluti. Tapi hobi itu kemudian semakin menjauhkan kita dari Allah. Saya belum pernah menemukan, belum lah. Ya ada mungkin tukang mancing yang sampai nginep-nginep, dia itu kemudian sholat malam. Wah, kan uang mancing kadang-kadang kan nginep. Bayangkan kalau suatu saat dia bisa mendirikan sholat malam, coba. Walau sana dipajang anak 5, dia sholat nang jejeri. Masya Allah, dijuluki Sunan Kalijaga. Waduh. Ya, kan jarang yang seperti itu. Kalau seperti itu, ya itu zuhud, tidak apa-apa. Kesenangan itu tidak apa-apa, karena tidak memalingkan dia dari Allah. Dan itu kategorinya zuhud. Yang tidak termasuk zuhud kan dia menghabiskan waktu itu dibuang percuma, tapi kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Kan begitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini kalau menurut yaitu Ibnu Qayyim. Dan yang paling berat ini kalau menurut Ibnu Qayyim adalah zuhud bagian yang nomor 3. Nomor 3 nanti kemudian dibagi 2, yang nomor 1 kemudian dibagi 4. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ini zuhud yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Angel banget. Banget angel yang beda saya. Angel lagi Masya Allah ya. Iya, bisa. Itu kadang-kadang nelangsani maksudnya nelangsani buat awak kita sendiri gitu loh. Itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kita lah kalau melalui syariat yang kita tempuh belajar yaitu terkait permasalahan ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh ulama-ulama kita.
Sehingga paling tidak ini memberikan tanggung jawab kelak kita di hadapan Allah. Ya Allah, kami mungkin belum bisa zuhud seperti mereka, tapi pernah kami membaca kitabnya, sehingga kami menginginkan seperti itu. Tapi apa daya? La haula wala quwata illa billah. Oh ya bisa apa-apa, masya Allah. Oh kayak apa senengnya ya. Anda itu saya anggap seperti Ibnu Mubarak, wah penulis kitabnya. Silakan Anda itu berkumpul dengan dia. Oh masya Allah senengnya. Tak undang sampean-sampean. Iya. Iya gue. Iya macam ya. Aduh masya Allah ya. Iya betul. Iya betul memang. Ya itu kadang-kadang gitu. Iya betul ya. 1 kali 24 jam berapa waktu yang kita sisakan untuk sana? Iya. Iya sih ya. Aduh. Ada yang cukup ya. Ya mudah-mudahan Allah barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah memberkahi antum semuanya. Berarti nanti bisa diingat-ingat ya, nanti kan ada videonya, berarti sampai di bab terkait masalah pembagian zuhud pada kategori yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang nomor 3, karena yang nomor 3 ini nanti dibagi lagi, pembagian itu dibagi lagi gitu. Iya. Oke. Nah, tiba bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.